Bab 68. Saat rahasia mengusik tenang. Sepulangnya Ayla dari Kuala Lumpur, segalanya tampak membaik. Hubungan mereka kembali hangat. Ritme kehidupan di negeri orang pun mulai stabil. Namun seperti musim yang tak selalu cerah, sebuah pesan singkat yang masuk secara tak sengaja ke ponsel Ayla mulai mengguncang ketenangan mereka. Pagi itu, Ayla tengah menyeduh kopi sambil membuka ponselnya. Notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal membuatnya mengernyit. "Reyhan, aku butuh ketemu. Tolong, jangan lupakan janji kamu." Tak ada nama, tak ada tanda tangan. Tapi kalimat singkat itu cukup membuat napas Ayla tercekat. Ia tahu Reyhan punya masa lalu. Tahu sebelum menikah dengannya, Reyhan menjalin hubungan yang tak sederhana. Tapi pesan seperti ini, tanpa aba-aba, seperti petir menyambar langit yang tenang. Reyhan keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ia mendapati Ayla duduk di sofa, wajahnya datar, ponsel di tangan, dan tatapan kosong mengarah ke cangkir kopinya. "Hei, kenapa?" Ayla tak menjawab. Ia hanya mengangkat ponsel dan memperlihatkan pesan itu. Mata Reyhan langsung membelalak, rahangnya mengeras, dan ia menelan ludah dengan berat. "Itu dari siapa?" Ayla bertanya pelan. Suaranya datar, namun penuh muatan luka. Reyhan duduk di hadapannya, mencoba meraih tangannya, namun Ayla menariknya perlahan. "Itu dari Kirana," ucap Reyhan akhirnya. "Mantan tunanganku." Ayla mengangguk pelan, tapi hatinya berdebar tak karuan. "Apa maksudnya dengan janji kamu?" Reyhan memejamkan mata. "Waktu aku memutuskan menikahimu, aku belum sepenuhnya menyelesaikan semuanya dengan dia. Dia ke Belanda karena kecewa, dan aku janji akan bantu kalau dia kembali dan butuh bantuan soal bisnis keluarganya. Tapi aku nggak pernah sangka dia akan muncul sekarang." Ayla mencoba tersenyum meski kecut. Ia tidak mau menjadi istri posesif, tapi rasa kecewa itu nyata. Mengapa hal seperti ini baru terbuka sekarang? Hari-hari berikutnya berjalan sunyi. Ayla menulis, tapi semangatnya melemah. Reyhan mencoba melanjutkan pekerjaan seperti biasa, namun kepalanya penuh dengan kekhawatiran. Di dapur, mereka sering hanya bertukar kata-kata seperlunya. Ayla mencoba bersikap biasa, tapi jarak di antara mereka mulai terasa. Malam hari, ketika Reyhan mengajak mengobrol, Ayla hanya menjawab pendek-pendek, seolah menyimpan sesuatu yang belum bisa ia keluarkan. Akhirnya Reyhan memberanikan diri. Aku mau ketemu Kirana di tempat umum. Aku harus menyelesaikan ini supaya kita nggak dibayangi masa lalu terus." Ayla menatapnya. "Aku nggak akan melarang, tapi setelah itu, kamu harus cerita semuanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi." Reyhan mengangguk mantap. "Aku janji." Hari itu, Reyhan bertemu Kirana di sebuah kafe kecil di Orchard Road. Suasana sore yang ramai tak menghalangi kecanggungan di antara keduanya. Kirana, yang kini berpenampilan lebih matang, langsung menatap Reyhan dengan tajam. "Cepat sekali kamu lupa masa lalu, Reyhan menarik napas panjang. "Aku nggak pernah lupa, tapi aku memilih Ayla karena hatiku tahu dialah yang paling tepat." Kirana menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku bukan datang untuk merebut kamu, tapi kamu janji akan bantu aku kalau suatu saat aku butuh." "Ya, aku ingat janji itu. Tapi bantuannya harus murni profesional, tidak lebih." Percakapan mereka berlangsung cukup lama, tapi tanpa nada tinggi, tanpa air mata. Hanya dua orang yang saling mengakui bahwa apa yang pernah mereka bangun sudah tidak bisa dikembalikan. Sebelum berpisah, Kirana mengulurkan tangan. "Terima kasih karena datang, dan karena memilih untuk jujur." Reyhan menjabat tangan itu. "Semoga kamu dapat yang terbaik." Sore harinya, Reyhan pulang ke apartemen. Ia mendapati Ayla duduk di balkon dengan laptop di pangkuan. Tanpa banyak bicara, Reyhan duduk di sebelahnya. "Sudah selesai?" Ayla bertanya. "Sudah, semuanya." Ayla memalingkan wajahnya, menatap mata Reyhan yang tenang. "Kamu janji, nggak ada yang kamu sembunyikan lagi?" Reyhan mengangguk. "Aku janji, mulai hari ini, semua hanya tentang kita. Masa lalu nggak akan mengganggu lagi." Ayla menutup laptopnya, lalu bersandar di bahu Reyhan. Mereka duduk dalam diam,
tapi hati mereka berbicara. Air mata Ella mengalir, bukan karena luka, tapi karena lega. Keesokan harinya, Ayla menulis postingan baru di blognya. Setiap orang punya masa lalu, tapi hubungan yang kuat bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang dipilih untuk tinggal. Hari ini, aku belajar lagi. Kejujuran memang menyakitkan, tapi jauh lebih indah daripada kebohongan yang terlihat manis. Tulisannya mendapat banyak tanggapan. Para pembaca merasa tersentuh. Beberapa bahkan mengirim pesan pribadi, bercerita tentang pengalaman mereka sendiri. Ayla sadar, kisah hidupnya bukan hanya miliknya sendiri, tapi juga cermin bagi banyak orang yang sedang berjuang dengan cinta dan luka. Malam itu, mereka makan malam berdua di dapur kecil mereka. Ayla menyuapkan potongan stroberi ke mulut Reyhan sambil tertawa. Reyhan membalas dengan menyuapkan krim kocok ke pipi Ayla. Tawa mereka kembali memenuhi ruang itu, dan meski bayang-bayang sempat datang, cinta mereka tetap menyala seperti lilin yang tak padam meski diterpa angin.